pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi destilasi. Saya akan share dulu materi destilasi. Ya, tentang destilasi. Oke, yang akan kita pelajari pada kali ini, saya akan kembalikan dulu ke slide pertama. Pokok bahasannya ada sejarah, kemudian pengertian, macam-macam destilasi, penerapan destilasi. Sejarahnya, pertama kali destilasi dilakukan di Mesopotamia, di kota Irak pada 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Pakistan ditemukan destilasi alkohol pada 500 tahun sebelum Masehi, dan di abad ke-8 ahli kimia Arab dan Persia menemukan destilasi yang efektif untuk destilasi ester alam berupa parfum dan juga alkohol, di mana proses destilasi etanol pertama kali dilakukan oleh Al-Kindi. Dan sejarah yang terakhir, ada metode destilasi uap ditemukan oleh Ibnu Sina yang dikenal dengan istilah Avicenna pada abad ke-11 untuk memproduksi minyak esensial atau minyak-minyak atsiri. Kemudian sejarah lain dari destilasi, di mana proses destilasi ini mengalami perkembangan secara bentuk modern, dan kebanyakan ini ditemukan dari negara Islam yang ditemukan oleh seorang ahli kimia yang bernama Jabir ibn Hayyan sekitar tahun 800 setelah Masehi. Ini adalah gambar destilasi pertama kali. Komponennya hanya seperti ini saja yang bisa kalian lihat pada slide di Zoom. Kemudian, ya, ini masih destilasi pada zaman dahulu. Komponen dari destilasi masih dalam bentuk yang sangat manual, mungkin tidak secanggih sekarang. Nah, ini juga salah satu destilasi fraksional yang dipakai atau dipergunakan dalam pabrik-pabrik farmasi berskala besar. Ditemukan dan paling lama itu 3600 tahun sebelum Masehi. Memiliki ketinggian kurang lebih istilahnya hampir setinggi gedung-gedung pencakar langit, di mana dia memiliki kurang lebih sekitar 2 liter, mulai dari 5 cm sampai 48 cm diagram dari tabung atau wadah dalam proses destilasi fraksional. Ya, ini dikembangkan menjadi destilasi saat ini untuk industri-industri di abad ke-16. Dari yang sebelah kiri, bentuknya seperti itu pada zaman dahulu yang 3600 sebelum Masehi, dan setelah dimodifikasi di abad ke-16 bentuknya sudah yang seperti di sebelah kanan yang dipakai pada pabrik-pabrik atau industri farmasi. Secara teori, proses destilasi itu adalah proses penguapan dan juga kondensasi, di mana dia terjadi sistem satu komponen. Pada setiap larutan, molekul-molekul akan bergerak secara kontinu. Dia memiliki energi kinetik yang cukup untuk meninggalkan fase cairannya atau larutannya. Nantinya gerakan ini akan menekan secara berlawanan terhadap tekanan atmosfer atau gravitasi di atas larutan, dan dikenal dengan tekanan uap, simbolnya P, sehingga bisa kita simbolkan untuk tekanan atmosfer dengan P atmosfer, dan tekanan penguapan disebut dengan istilah P atau teori. Cara perhitungannya ditulis dengan huruf P saja sudah bisa. Ketika energi tercukupi dalam bentuk panas, energi tersebut membuat tekanan uap yang dari larutan yang di bawah akan berbanding
atau akan sebanding dengan tekanan atmosfer dan larutan akan mulai mendidih. Ya, di mana tekanan penguapan itu biasanya lebih kecil daripada tekanan atmosfer yang untuk di sebelah kiri, ya, proses evaporasi atau penguapan. Terus dia akan mulai mendidih sehingga nanti tekanan penguapannya akan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Ditunjukkan pada gambar yang tertera di layar. Kemudian nanti uapnya dihasilkan dari cairan yang mendidih. Dan ketika didinginkan akan terjadi rekondensasi membentuk cairan kembali dan dikenal dengan istilah distilat atau destilat. Sehingga proses keseluruhan ini disebut dengan destilasi atau distilasi. Ya, ini gambar yang tadi setelah dia dingin, dalam permukaan yang sudah mulai dingin, akan kembali lagi ke bawah, gitu, istilahnya menjadi rekondensasi. Ya, ini adalah komponen yang di sebelah kanan, komponen alat destilasi yang ada di laboratorium yang ada di beberapa perguruan tinggi. Mengapa sih kita perlu melakukan destilasi? Dia adalah suatu proses atau teknik yang dilakukan untuk pemisahan dan pemurnian suatu produk. Yang sebelah kiri destilasi sederhana, cukup pemanas, ada termometer, ada kondensor, dan juga ada tempat wadah nanti hasil destilatnya keluar. Yang sebelah kanan, itu tadi yang sebelah kiri, mohon maaf, yang sebelah kanan ini yang digunakan untuk menghasilkan minyak bumi, ya, dari dalam dasar laut. Biasanya tuh ada alat destilasi secara bertahap, mulai dari suhu yang paling tinggi 360 derajat, suhu pemanas apinya, kemudian nanti dia akan naik ke atas. Nah, ini beberapa minyak yang ada di dalam satu tabung destilasi. Minyak bakar, minyak diesel, kerosin, dan juga nafta. Dia langsung akan terbagi secara bertahap sesuai dengan perbedaan tingkat atau suhu yang ada di dalam tabung tersebut. Prinsipnya apa, Bu? Prinsipnya adalah perbedaan titik didih zat cair dalam campuran zat cair tersebut sehingga senyawa atau sampel yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap lebih dahulu dan akan didinginkan menjadi embun dan akan menetes kembali sebagai destilat atau zat murni. Itu prinsip destilasi, adanya perbedaan titik didih zat cair dan juga senyawa-senyawa yang memiliki titik didih terendah atau menguap lebih dahulu. Kemudian bila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni, ya. Ini prinsip destilasi. Apa sih yang dimaksud dengan destilasi? Dia adalah suatu destilasi, dia proses satu siklus penguapan kondensasi untuk melakukan proses pemisahan. Intinya destilasi adalah memisahkan sesuai dengan perbedaan titik didihnya. Yang titik didih terendah akan menguap dahulu daripada titik didih yang lebih tinggi, seperti itu ya. Kemudian pendingin dan vakum hanya berfungsi untuk mendinginkan uap secara menjadi cairan secara efisien. Kenapa sih harus ada kondensor yang dialiri oleh air masuk dan air yang keluar? Itu hanya untuk mendinginkan, begitu ya, agar proses destilasi menjadi sempurna. Ini yang sudah kalian lihat, yang juga ada di lab kita, alat destilasi. Kemudian secara aplikasi kita melihat bahwa destilasi sederhana itu secara sederhana tidak 100% efisien untuk memisahkan dua cairan. Nah, destilasi sederhana sebaiknya digunakan di mana kedua komponen memiliki perbedaan titik didih tadi yang seperti saya sampaikan, lebih dari 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Salah satu cairannya kira-kira 90%-nya itu murni nanti ketika ditampung di dalam satu wadah atau destilat tadi. Nah, dia ini untuk memisahkan larutan atau pelarut murni dari solut yang non-stabil. Kemudian jika kita tidak memiliki bahan yang cukup untuk melakukan destilasi fraksional, juga bisa menggunakan destilasi sederhana. Kemudian apa sih destilasi fraksional? Dia memanfaatkan dua atau lebih siklus penguapan kondensasi untuk menghasilkan pemisahan yang efektif, di mana pasti menggunakan kolom fraksional. Dan dia akan menyebabkan siklus komponen penguapan kondensasi berulang dengan adanya permukaan bertingkat
Makanya bentuknya berbeda kondensornya ya, seperti berliku-liku seperti itu. Itu adalah kolom fraksional. Ya, dia ditempatkan di antara labo destilasi dan destilasi bagian kepalanya. Kemudian ini ya contohnya ya, apabila kita mendestilasi campuran toluen sama benzena larutnya 80/20. Ketika uap panas meninggalkan labo destilasi, maka uap tersebut terkondensasi. Ya, kita akan lihat ini grafiknya akan menjadi seperti apa. Ya, dia mulai terpisah. Ya, tadi kan 80/20, sekarang ketika mulai terjadi pemanasan, uap yang terkondensasi mengandung 55 toluen, bandingnya 45. Nah, dia memiliki titik didihnya kurang lebih 94 derajat Celcius. Ketika naik kembali, uap ini bahkan lebih kaya benzen, sekarang 30 banding 70, toluennya 30, benzinnya 70. Kemudian dia naik kembali setelah dipanaskan, dan akhirnya menjadi 20/80 perbandingannya, dan siklus ini akan berlanjut sampai puncak kolom, dan cairan ditampung setelah terjadi 7 kali siklus baru didapatkan 99% benzen. Jadi kita mau mengambil atau mau memisahkan adalah cairan benzennya yang harus dilakukan setelah melakukan tersebut selama 7 kali siklus seperti itu. Nah, ini pada skala industri yang tadi telah saya sampaikan di atas, gambarnya akan jadi seperti ini. Kemudian keuntungannya apa, Bu? Keuntungannya itu peralatannya sederhana, penggunaannya lebih mudah. Kerugiannya hanya bisa dilakukan untuk komponen yang memiliki titik didih stabil saja. Kalau tidak stabil, tidak boleh menggunakan alat destilasi dalam proses pemisahan. Ini pembagiannya. Berdasarkan proses, ada kontinu secara berkelanjutan atau dia per batch. Oh, saya mau per batchnya 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Kemudian berdasarkan basis tekanan operasinya menjadi 3. Ada destilasi atmosferis, ada destilasi vakum, dan ada destilasi tekanan. Untuk komponen penyusunnya dibagi menjadi 2. Ada sistem biner dan juga multi komponen. Berdasarkan sistem operasinya dibagi menjadi 2. Ada single stage distillation and multi-stage distillation. Ini berdasarkan sistem operasinya. Bisa kalian cari sendiri perbedaannya apa. Sudah banyak teori-teorinya di dalam media sosial. Bisa kalian juga lihat di internet, juga bisa kalian cari sendiri. Ya. Kemudian ada referensi lain yang mengatakan pembagian destilasi. Ada namanya destilasi sederhana yang biasa kita pakai di lab, skala lab. Kemudian ada destilasi bertingkat atau fraksional, ada destilasi azeotrop, ada destilasi vakum, ada destilasi kering. Ini beberapa pembagian destilasi. Aplikasinya, salah satu penerapan terpenting metode destilasi adalah untuk perusahaan minyak bumi atau minyak mentah. Ya, di mana nanti akan dikelola untuk bahan baku kendaraan seperti di pom bensin, kemudian pembangkit listrik juga bisa, dan juga pemanas. Dan udara-udara yang didestilasi biasanya dijadikan penggunaan medis seperti oksigen dan juga helium untuk mengisi balon. Kemudian proses destilasi ini juga untuk pemangkatan alkohol, di mana akan terjadi suatu larutan hasil fermentasi dalam menghasilkan minuman-minuman sulin, proses penyulingan. Dan untuk skala laboratorium bisa digunakan untuk destilasi industri dan juga proses pembuatan makanan atau bahan baku makanan. Dan banyak proses digunakan alat destilasi ini untuk proses pemindahan massa. Sekian presentasi dari saya. Kalian apabila masih ingin tahu lebih dalam lagi tentang destilasi, bisa dicari sendiri, maupun kalian bisa melihat beberapa contoh pabrik-pabrik farmasi di Indonesia khususnya yang sudah menggunakan teknik destilasi fraksional. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di presentasi materi yang lainnya. Selamat siang.